Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Komunitas Umum Yogyakarta, Korban Mafia Perbankan, bersama dengan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, siap bersinergi dan menyuarakan aspirasi rakyat kecil. Kami menyerukan kepada Bapak Prabowo Subianto, segera bersihkan sistem perbankan dari cengkeraman oligarki. Copot Gubernur Bank Indonesia yang tak berpihak kepada rakyat. Hari ini, kami hadir bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk menyuarakan kegelisahan dan perjuangan para pelaku UMKM di Indonesia. Regulasi seperti UU 23 2023 dan PP 47 2024 seharusnya menjadi angin segar bagi UMKM, namun kenyataannya masih jauh dari harapan. Pemerintah seharusnya hadir, bukan malah menjadi penonton ketika rakyatnya dikejar-kejar bank seperti rentenir. Kami tidak lari dari tanggung jawab, kami ingin membayar, kami ingin menyelesaikan, tapi jangan dipermalukan. Kami butuh keadilan, kami butuh kemanusiaan. Pemerintah harus jadi wasit yang adil, bukan membiarkan rakyat kecil diinjak-injak oleh sistem. Inilah suara kami, suara rakyat, suara kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengurus dan anggota UMKM, baik yang sudah menjadi anggota, baru akan menjadi anggota, atau baru melihat-lihat komunitas UMKM yang saat ini hadir di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun kita masih dalam suasana dalam suasana berjuang untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Bapak Ibu semuanya, saya tidak banyak nanti memberikan narasi karena waktunya rentep. Tadi beberapa pembicara dari pengurus dan lain sebagainya sudah menyampaikan narasinya terkait dengan bagaimana regulasi keterpihakan pemerintah terhadap komunitas UMKM. Apakah Undang-Undang apakah 2023 ataukah PP 47 tahun 2024. Beliau sudah sampaikan. Dan perjuangan itu belum selesai. Teman-teman di pengurus masih memperjuangkan itu regulasi yang berpihak kepada kita. Dalam waktu dekat, benar apa yang disampaikan Pak Jendro, kami sudah dapat konfirmasi, habis tanggal 10 sebelum tanggal 14, kita akan diterima oleh DPRD Provinsi DIY, Wakil Ketua DPR, Pak Budi Waljiman. Oleh karena itu, harapannya nanti di dalam pertemuan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang signifikan, minimal. Kita tidak terlalu berharap sekarang itu terkait dengan bagaimana kita terakomodir oleh PP 47 maupun yang lainnya. Tetapi paling tidak harapannya pemerintah memberikan kelonggaran dan nafas terhadap kita untuk perbankan jangan mengejar-ngejar terus dengan ancaman sita lelang. Karena apa? Yang menjadi permasalahan sekarang yang kita hadapi itu adalah masalah itu. Kalau nanti terkait dengan pemberdayaan, pelatihan, dan lain sebagainya, saya 100% bahkan 1000% sangat setuju. Karena itu dipakai untuk mengangkat kita kembali supaya kita lebih bangkit. Ekonomi kita bisa bangkit, paling tidak dapur kita yang sudah lama asapnya sangat kecil, sore mampu ngumangan ya hari ini cari besok untuk makan, itu bisa menambah penghasilan kita. Saya di sini mungkin di luar regulasi akan bicara begini. Beberapa saat yang lalu banyak sekali komunitas UMKM, apalagi Bapak Ibu semua yang bergabung di kita itu sangat resah dan gelisah terkait dengan harus segera menyelesaikan kewajibannya, tanggung jawabnya, karena dia mempunyai tanggung jawab utang untuk segera diselesaikan. Memang benar, utang ya harus diselesaikan, betul. Kemudian bagaimana kemudian tata cara penagihan, tata cara penyelesaian, semua sudah diatur dalam regulasi. Tetapi kadang aturan-aturan yang muncul itu membuat kita resah. Aset masih aset kita, atas nama kita,
perjanjian kreditnya, keperjanjian itu adalah perjanjian keperdataan, bukan perjanjian preman, seperti UMKM atau personal dengan rentenir. Benar nggak? Tetapi cara penagihannya, lah kok kayak rentenir? Ditulisi asetnya, difoto-foto, ditawar-tawarkan tetangga sebelah, biar dibeli secara langsung walaupun seolah-olah dikemas dalam sebuah kemasan lelang. Banyak anggota kita yang sudah putus lelangnya, sing tuku ya mung kuwi wae. Kebanyakan mereka kenal, bener nggak? Oleh karena itu, dari sisi yang lain saya akan sampaikan, negara ini harus mengamalkan Pancasila, karena itu dasar hukum kita. Seluruh undang-undang, seluruh pasal-pasal yang diciptakan, selain babon besarnya adalah solus populi suprema legesto, tetapi harus berasaskan Pancasila. Keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau seperti ini apakah adil? Kalau seperti ini apakah manusiawi? Ketika kita difoto-foto, diviralkan, iki duwe utang BRI, kemudian dodolan yang pasar dadi rapayu, tanggane domoy kabeh kalu, cakae utang karo aku. Apakah dengan mempermalukan itu kemudian utangnya selesai? Iki mesti do neng mantau di sini kan banyak juga teman-teman Intel, wah kayak provokasi ya Mas Wasito ya. Nah, ya sebenarnya aku tukang demo selama dari pengurus. Saya akan membicarakan hal yang sebenarnya sehingga Bapak Ibu semuanya, kita tetap harus bersemangat. Iktikat baik untuk membayar, yes. Iktikat baik untuk menyelesaikan, yes. Iktikat untuk kemplang, tidak. Moral hasad tidak pernah saya ajarkan di dalam komunitas ini. Tetapi tolong, pemerintah juga harus menjadi wasit yang baik. Saya katakan kemarin ketika ketemu dengan teman-teman dari kementerian. Sekarang kehadiran pemerintah itu wajib, karena seolah-olah yang dibentur kayak ini menguamkan robang. Sing gelut berdarah-darah, kita harusnya gelbang, kita harus dorong-dorongan, ini mau UMKM karo bang. Lah saya wasitnya di pemerintah. PP 47 2024 seperti harnya kentut. Ono ambune yang ora ono jute. Ya toh? Bener enggak? Kita kan ada PP 47 2024 ning media, semua kita lunaskan, sudah 60% kita berjalan. Ayo untuk tuh gitu, yang rambune, yang nonton berano, ujungnya nggak pernah kita satu pun tersentuh. Saya tanya, ada yang tersentuh PP? Ada pemerintah yang mengeluarkan